Pernyataan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, bahwa ada dugaan lebih dari 1.000 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat dalam judi online, mengingatkan saya pada beberapa emiten dengan PSP, pemegang saham pengendali atau PMA, penerima manfaat akhir calon legislatif yang listing pada akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 menjelang pemilihan legislatif. Oleh sebab itu, wajar bila sejak akhir tahun 2023 BEI dan OJK diwanti-wanti agar ekstra hati-hati dalam memberikan izin IPO kepada calon emiten yang PMA atau PSP-nya pihak-pihak yang akan berlaga dalam pemilihan legislatif. Menjelang pemilihan legislatif awal tahun 2024, ada 4 emiten yang IPO yang terkait dengan calon legislatif, yaitu emiten dengan kode ayam yang listing pada tanggal 30 November tahun 2023 dengan harga penawaran umum Rp100. Dan hasil IPO diperoleh sebesar Rp80 miliar dan pada tanggal 30 Juni tahun 2024 harga sahamnya Rp105, naik 5%. Emiten dengan kode asli yang listing pada tanggal 5 Januari tahun 2024 di harga Rp100. Dana hasil perolehan IPO sebesar Rp125 miliar. Dan pada tanggal 30 Juni tahun 2024, harga sahamnya tinggal Rp50 atau boncos 50%. Emiten dengan kode MANG yang listing pada tanggal 11 Januari tahun 2024 di harga Rp100. Dan hasil IPO sebesar Rp76,25 miliar dan pada tanggal 30 Juni tahun 2024 harga sahamnya Rp162 atau naik 62%. Dan emiten dengan kode NICE yang listing pada tanggal 29 Januari tahun 2024 di harga Rp438. Dana hasil IPO diperoleh sebesar Rp532,78 miliar dan pada tanggal 30 Juni tahun 2024 harga sahamnya Rp670 atau naik 53%. Jadi dari 4 emiten tersebut saya dapatkan emiten dengan kode asli PT Asri Karya Lestari yang sangat menarik karena harga sahamnya telah nyandar di Rp50 hanya dalam waktu 1 bulan setelah listing. Dan hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah listing, Direktur Utama yang juga merupakan penerima manfaat akhir dan PSP, pemegang saham pengendali asli, setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, mengajukan pengunduran diri dengan alasan agar dapat fokus sebagai anggota DPR RI. Apakah OJK yang telah menyetujui pengunduran diri Direktur Utama asli Bapak Sujatmiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Minimal OJK telah melakukan verifikasi bahwa tidak ada penyalahgunaan dana hasil IPO dari emiten asli PT Asri Karya Lestari yang baru 6 bulan listing dan harga sahamnya telah nyandar di Rp50 atau boncos 50%. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Ada 3 hal yang telah saya sampaikan kepada teman-teman yang akan mengkolek saham PT Asri Karya Lestari, emiten dengan kode asli menjelang listing dahulu. Yang pertama, 22% hasil IPO akan digunakan
untuk setoran modal kepada anak perusahaan PT Manyar Perkasa Mandiri atau MPM yang baru didirikan, dan sampai saat menjelang listing, kontribusi pendapatan MPM terhadap asli masih nol. 29% hasil IPO akan digunakan untuk setoran modal kepada anak perusahaan PT Bumi Prima Konstruksi atau BPK yang sampai saat menjelang listing, kontribusi pendapatannya terhadap asli baru 15%. Dengan demikian, 51% hasil IPO akan digunakan oleh anak perusahaan yang saat menjelang listing hanya berkontribusi sebesar 15% dari pendapatan asli. Yang kedua, menjelang listing pada akhir tahun 2022, terjadi peningkatan modal saham yang disetor sebanyak 45 kali. Dari hanya sebesar 5 miliar menjadi 250 miliar dengan dana setoran secara tunai. Sesuai dengan neraca pada prospektusnya, penambahan modal saham disetor tersebut digunakan untuk uang muka pembelian material, yaitu sebesar 43 miliar pada 31 Desember 2022 dan menjadi 37 miliar pada 30 Juni 2023. Bila kita bandingkan uang muka pembelian material dengan biaya pokok produksi atau biaya pokok penjualan pada laporan rugi dan labanya, kita dapatkan proporsi uang muka pembelian material tersebut terhadap BPP secara anuitas rata-rata mencapai 35%. Padahal sebelum tahun 2022 tidak ada uang muka pembelian material dan tidak terjadi perubahan pada pola usaha asli. Artinya, menjelang listing patut diduga telah terjadi rekayasa keuangan dengan cara peningkatan uang muka pembelian material yang proporsinya mencapai 35% dari biaya pokok produksi. Uang muka pembelian material ini hanya diberikan kepada PT Karya Wijaya Indo Property, hanya kepada satu supplier saja. Nah, kira-kira produk-produk dari PT Karya Wijaya Indo Property ini apa ya? Sehingga untuk bisa memperoleh produknya pun kita harus pakai uang muka. Yang ketiga, penambahan modal investor hingga 45 kali tersebut juga digunakan untuk uang muka pembelian tanah sebesar 82 miliar pada tanggal 31 Desember tahun 2022 yang akan digunakan untuk lokasi bridging plan dan precast bagi anak perusahaan atas nama PT Manyar Perkasa Mandiri atau MPM. Tanah tersebut terdiri dari 2 SHGB dengan total luas tanah sebesar 31.000 meter persegi atau lebih dari 3 hektar dengan nilai 82 miliar rupiah. Artinya, nilai tanah per meter persegi mencapai 2,65 juta rupiah. Padahal lokasi tanahnya di Desa Lengkong, Kecamatan Cipende, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tapi nilainya mencapai 2,65 juta per meter persegi. Kira-kira jahat bukan? Lalu setelah berhasil listing dan memperoleh dana hasil IPO, sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO, 43,75% atau 27,78 miliar akan digunakan untuk investasi pembangunan bridging plan. Tapi sesuai dengan laporan keuangan per 31 Maret tahun 2024, saya dapatkan data bahwa semua belanja investasi telah dibayar 100%. Sehingga posisi kas dan bank asli tinggal sebesar 7,23 miliar rupiah. Padahal sesuai dengan prospektusnya disebutkan bahwa rencana konstruksi untuk investasi bridging plan akan dilaksanakan
1 bulan sejak listing dan memerlukan waktu selama 6 bulan. Nah, di sisi lain, sesuai dengan pasal 13 POJK nomor 30 tahun 2015, OJK telah menentukan rambu-rambu penempatan dana hasil IPO sebelum digunakan, yaitu selama belum digunakan sesuai dengan tujuan IPO, dana yang diperoleh harus disimpan dalam instrumen keuangan yang aman dan liquid, seperti yang disebutkan pada bagian ketiga pasal 13 sebagai berikut. Dalam hal terdapat dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, emiten wajib A. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan liquid. B. mengungkapkan bentuk dan tempat di mana dana tersebut ditempatkan. C. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh. Dan D. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara emiten dengan pihak di mana dana tersebut ditempatkan. Sehingga menurut saya, sebelum memberikan persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Asli, OJK seharusnya memastikan bahwa Asli tidak melakukan pelanggaran atas POJK nomor 30 tahun 2015 tersebut. Karena sesuai dengan laporan keuangan 31 Maret tahun 2024 menunjukkan bahwa Asli telah menempatkan dana hasil IPO dalam aset non-keuangan lancar lainnya. Artinya, kemungkinan telah dibayarkan kepada supplier sebelum pekerjaan pemasangan batching plan selesai. Buktinya, aset ini mengalami peningkatan dari hanya 34 miliar pada akhir tahun 2023 menjadi 149 miliar pada akhir Maret tahun 2024. Sehingga setelah listing, sisa dana dalam kas dan bank pada Asli hanya tinggal sebesar 7,23 miliar. Yang menurut saya konyol dan tidak sesuai, Asli juga telah melaporkan realisasi penggunaan dana hasil IPO kepada OJK pada posisi tanggal 5 Januari tahun 2024 yang disampaikan melalui atau dalam laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Jadi, laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO telah dilaporkan dahulu sebelum dipakai. Bahkan telah dilaporkan pada laporan keuangan sebelum Asli listing. Apakah OJK telah melakukan kajian tersebut dan telah bertindak sesuai ketentuan, apalagi persis hanya dalam waktu 1 bulan setelah listing, harga saham Asli juga telah nyandar di Rp50. Apabila sebelum dilantik sebagai anggota DPR RI saja OJK tidak berani tegas, kira-kira gimana nanti setelah dilantik ya? Mumpung sebelum pelantikan anggota DPR RI, semestinya OJK berani bertindak tegas. Bila perlu, OJK harus memberikan mosi tidak percaya. Mengingat hanya dalam waktu 1 bulan setelah listing, saham Asli telah nyandar di Rp50. Dan saat ini lebih dari 10.000 investor retail terperangkap dalam saham Asli. Bagaimana dengan pertanggungjawaban moral partai politik yang menaunginya? Partai politik seharusnya juga mengambil sikap agar sebelum merekomendasi pelantikan terhadap calon legislatif dari partainya yang terpilih, parpol memastikan bahwa calegnya tidak meninggalkan hutang tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sebelumnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana?
kasih komen ya, dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.